Ada yang diwakilkan, yang saya hormati Pak Babin kecamatan ya, Kecamatan Kelapa seluruh desa. Yang saya hormati tokoh masyarakat Kecamatan Kelapa. Sini ada Pak Aris, ada Pak Muda, Haji Yulnedi, Pak Haji Yulnedi. Kemudian saya hormati Kepala KB atau yang mewakili Kepala KUA Kelapa atau yang diwakilkan ini sudah lihat seluruh bidang Kecamatan Kelapa serta para hadirin tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita perlu diketahui bahwasanya rapat lintas sektor kesehatan ini dilakukan selama 4 kali dalam kurun waktu 1 tahun berjalan. Sama seperti rapat lintas sektor kecamatan ya Bu ya, dilakukan selama 4 kali juga. Jadi Bapak Ibu, di rapat lintas sektor ini kita membahas permasalahan kesehatan, apa yang harus kita bahas ataupun apa yang harus kita sampaikan di lintas sektor yang kita sampaikan pada hari ini. Kami menyelenggarakan, tetapi sebetulnya yang mengundang adalah Bu Camat. Jadi memang tanda tangan undangannya tentunya dari kecamatan gitu. Oleh karena itu ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu semua karena telah menyempatkan hadir. Mungkin di luar sana ada kegiatan yang lebih penting lagi daripada Bapak Ibu, tetapi lebih mementingkan kegiatan rapat lintas sektor pada hari ini. Yang kami sampaikan tadi sudah disampaikan terkait ILP ya. Bahwasanya saya mengulang kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eprianti Sitorus, bahwasanya ILP ini adalah produk baru yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan yang memang sewajibnya harus kita laksanakan. Sebetulnya ini layanan sudah kita lakukan baik di Puskesmas, Pustu dan Posyandu, tetapi ini penamaannya saja ya. Penamaannya saja yang berubah. Puskesmas Kelapa ini dibangun pada tahun 70-an kalau nggak salah ya. 1976 Bapak Ibu. Bangunannya inilah. Sebetulnya kalau bangunan puskesmas yang semestinya menurut Permenkes terbaru itu tidak seperti ini. Makanya ini ada wacana untuk pembangunan puskesmas, namanya puskesmas prototipe untuk Puskesmas Kelapa. Sebetulnya kalau puskesmas prototipe itu dibangun di Kecamatan Kelapa itulah ILP yang sebenarnya, karena memang dia ruangannya memang sudah tertata. Kalau sekarang ini Bapak Ibu bisa lihat polinya aja 2 meter nggak nyampe. Ini sebetulnya tidak standar. Kemudian poli MTBS itu juga sebetulnya bukan poli MTBS. Kita sulap begitu ya, jadi poli MTBS. Sebenarnya poli MTBS itu tergabung dalam KIA ya Ibu Eprian ya. Ya di sana, tetapi ini kita sulap seperti itu. Kemudian KB itu ruangan sebelah itu Bapak Ibu, itu rumah dokter itu sebenarnya. Rumah dokter yang saya sulap di tahun 2021 menjadi pelayanan KB karena memang nggak ada ruangannya. Nggak mungkin kan pelayanan KB di parkiran di situ. Ya nggak mungkin. Memang sebetulnya puskesmas ini adalah puskesmas yang belum standar. Bahasanya belum prototipe begitu. Tetapi kita berdoa mungkin ke depan, di tahun depan ada pembangunan puskesmas yang betul-betul prototipe. Seperti puskesmas Bakam kalau di Bangkaindo, puskesmas apa yang di Jalan Sinar Baru yang dekat Sungai Liat. Itu adalah puskesmas pariwisata. Itu Posyandu itu tidak ada lagi ke depannya kader Posyandu, kader Posbindu, kader lansia, tidak ada lagi. Jadi kader itu dikemas adalah kader kesehatan. Jadi kader kesehatan itu bisa mengerjakan semua kegiatan di bidang kesehatan. Artinya dia bisa di bayi balita, kemudian bisa di lansia, kemudian bisa juga di posbindunya ataupun di TB-nya ataupun di DBD-nya gitu. Jadi ke depan para kades ini mungkin bisa mengevaluasi kader saat ini. Di tahun 2025 mungkin bisa dirampingkan terkait kader ini. Artinya kalaupun kader dirampingkan tentunya para kepala desa ini masalah anggarannya juga bisa lebih sedikit ya.
lebih sedikit untuk mengeluarkan untuk para kader. Tapi kemungkinan saya harap untuk insentifnya ini bisa lebih diperhatikan karena memang kadernya bisa dirampingkan. Jadi posyandu siklus hidup itu dinyatakan siklus hidup mulai dari kita konsepsi artinya hamil sampai mendekati wassalamualaikum. Wassalamualaikum ini kan lansia. Sebetulnya kalau pustu di Kecamatan Kelapa ini ada 4. Yang pertama di Desa Kayuarang, kemudian yang kedua di Desa Mancung, statusnya pustu ya. Kemudian yang ketiga di Pustu Baginda, Pangkal Beras. Yang keempat di Pusu. Nah, itu ada Biden Dewi. Ada 4 pustu kita di Kecamatan Kelapa ini. Sebetulnya seyogyanya kalau menurut kementerian yang baru itu, pustu itu haruslah terintegrasi, haruslah ILP. Jadi di dalam pustu itu minimal ada 1 perawat dan 1 bidan serta 2 kader minimal untuk melayani masyarakat. Kita akan buat percontohan di Desa Mancung. Minimal 1 bulan kita lakukan kegiatan ini 1 kali. Pustu Mancung dan pelaksanaan posyandu ILP di Desa Mancung pada tanggal 22 nanti. Ke depan 3 desa, 3 pustu yang lain akan mengikuti dan mudah-mudahan di tahun 2025 nanti kalaupun tidak ada pustu, Poskesdes pun kita buat menjadi seperti pelayanan ILP yang mana minimal 1 kali 1 bulan itu dokter dan kawan-kawan dari puskesmas geser sedikit ke Poskesdes untuk memberikan layanan untuk pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. Itulah tujuan dari ILP ini. Gitu ya Bapak Ibu. Terkait Ibu, kita akan menjelaskan mengenai pelayanan rujukan ya, pelayanan rujukan. Jadi Bapak Ibu, kami ini puskesmas ini sebetulnya ruhnya adalah promotif dan preventif. Itu adalah ruh puskesmas sebetulnya. Tetapi di puskesmas, beberapa puskesmas, kecuali kalau di Bangka Barat, di puskesmas Mentok, puskesmas Kundi, dan puskesmas Puput, itu tidak ada pelayanan rawat inap dan pelayanan UGD 24 jam. Tidak ada itu di Mentok. Tidak ada itu di Puput dan Kundi, tidak ada. Tetapi di puskesmas Kelapa ada juga pelayanan rawat inap, Ponet 24 jam dan UGD 24 jam. Artinya selain promotif dan preventif, puskesmas Kelapa juga melayani kuratifnya. Kuratifnya kalau rehabilitatif artinya sudah di rumah ya. Jadi kuratifnya juga. Ini terkait pelayanan rujukan Bapak Ibu. Jadi pelayanan rujukan itu ketika pasien masuk ke puskesmas Kelapa, kalau memang pasien ini betul-betul harus dirujuk menurut kacamata ataupun menurut ilmu kedokteran, bahwasannya ini memang wajib harus dirujuk, begitu kan, seperti itu. Contohnya ada orang kecelakaan gitu ya, kesini dengan kondisi memang harus dirujuk, patah-patah ataupun kondisi yang sangat berat. Namun Bapak Ibu, perlu kami sampaikan terkait pelayanan rujukan ini, kami ini ada kendala. Biasanya rumah sakit itu lama dalam hal konfirmasi. Kami tidak bisa langsung membawa pasien ini ujuk-ujuk datang begitu ke rumah sakit IMA tanpa ada konfirmasi dari rumah sakit rujukan itu, rumah sakit tujuan daripada kami merujuk itu. Jadi kami itu dokter kami menelpon dulu ataupun WA dulu. Ada beberapa rumah sakit yang nggak mau ditelepon, jadi di WA. Kadang mungkin Bapak Ibu melihat teman-teman di UGD ataupun dokter lah, itu sibuk memegang handphone untuk dikirain mungkin main game ataupun main handphone, tetapi sebetulnya dokter itu lagi WA sama petugas rumah sakit, karena rumah sakit IMA, rumah sakit umum Pangkal Pinang, dia tidak mau ditelepon, dia harus WA. Kenapa dia minta harus WA? Karena dokter jaga di UGD sana itu meneruskan WA daripada dokter kita itu ke DPJP, dokter penanggung jawabnya. Dalam hal ini spesialis. Itulah yang WA kita, itulah yang diteruskan ke spesialisnya, langsung dibantah oleh spesialis. Nah ini permasalahannya spesialisnya ini loh, yang lama konfirmasi ke dokter UGD itu. Nanti dari dokter UGD rumah sakit itu baru telepon lagi ke kita. Ini yang bikin lama, makanya terkadang kita puskesmas diserang bahwasanya puskesmas Kelapa itu menghambat rujukan begitu. Tapi sebetulnya tidak, kami pasti sudah dengan sangat cepat ingin merujuk. Kami juga tidak mau pasien kalau memang pro rujukan itu terlalu lama di puskesmas. Ya,
tetapi kami harus cepat merujuk. Terkadang memang ini, kebetulan waktu itu saya juga pernah bertemu dengan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi. Beliau mengakui ini miss-nya di spesialisnya. Tetapi mungkin saya katakan, Bu, minta tolonglah intervensi begitu. Intervensi Rabu saya bersama Ibu Camat dapat sosialisasi mengenai kegiatan Pekan Imunisasi Nasional di Kabupaten Bangka Barat. Kita ini ada agenda besar, makanya saya mengundang juga Kepala TK, Kepala UPTD Dinas Pendidikan, karena akan ada agenda besar yang akan dilakukan pada tanggal 23 sampai 29 Juli, yaitu pemberian pin polio kepada umur 0 bulan sampai 8 tahun kurang sehari. Artinya 7 tahun 11 bulan 29 hari itu masih menjadi target pemberian pin polio. Bapak Ibu mohon bantuan, terutama ya seluruh yang hadir di sini, Pak Kades gitu ya, kemudian KUPT Dinas Pendidikan, kemudian tokoh masyarakat, Pak dari Kapolsek juga, serta dari KUA juga. Pokoknya semua yang di sini minta dukungan terkait kegiatan ini, karena kita diberi waktu cuma 6 hari. Wilayah kita ini paling besar, 45 pos, SD-nya 28, yang mohon koreksi Pak KUPT. Kemudian PAUD-nya juga, TK PAUD-nya banyak. Jadi kita cuma diberi waktu 6 hari. Ini mungkin kita keroyokan untuk melakukan kegiatan ini. Kita akan melakukan pemberian pin polio kepada umur 0 sampai 8 tahun kurang 1 hari. Jadi Bapak Ibu, ini ada slide. Nah ini, saya mau jelasin dikit. Ini sebetulnya vaksin polio ini kita berikan juga kepada imunisasi yang rutin kita lakukan di setiap bulannya. Tetapi karena memang kenapa ini dilakukan serentak seluruh Indonesia pada tanggal 23 sampai 29, ini ada 2 periode, Bu, Bapak. Yang periode pertama adalah 23 sampai 29 Juli. Periode kedua pemberiannya pada tanggal 6 sampai 12 Agustus. Jadi teman-teman di desa juga mohon bantuannya kepada bidan desa ataupun bidan dusun untuk membantu teman-teman yang turun dari puskesmas nanti. Jadi ini polio ini kalau sudah kena itu bisa seumur hidup cacatnya. Jadi ini memang harus kita lakukan, jangan sampai terjadi di wilayah Bangka Belitung. Ini terkait tanda dan gejala, memang terinfeksi ini tidak mengalami gejala atau mengalami gejala ringan seperti sakit tenggorokan, demam, mual, kemudian kelelahan, sakit kepala, kekakuan leher, nyeri pada anggota badan, serta nyeri perut. Ini biasanya menyerang pada anak-anak biasanya. Lanjut. Nah ini kan, ini contohnya Bapak Ibu, kasus polio yang ada di Indonesia. Kasus polio ini tersebar di wilayah Aceh, sebagian Pulau Jawa, dan Papua. Memang Bangka Belitung ini belum ada kayaknya konfirmasi di Bangka Belitung. Tapi ini harus kita cegah dengan pemberian vaksin PIN ini ya. Lanjut. Maka ini cacatnya seumur hidup. Jadi tidak ada obat kalau sudah terkena polio ini. Daripada Menteri Kesehatan dalam hal pelaksanaan PIN secara serentak di seluruh Indonesia. Ini bersurat kepada Gubernur. Lanjut. Ekor di kabupaten kemarin sudah kita lakukan pada hari Rabu kemarin. Saya dan Bu Camat hadir di sana mendengarkan arahan daripada Dinas Kesehatan Provinsi terkait kegiatan PIN ini.